Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexia Gentris Tumpul. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BEPS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253-09990. Pada kesempatan ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengikuti ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Matauli Pandan dengan tema pembelajaran Suara Hati kelas 10 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan disiapkan. Guru, siap, dan bisa di depan. Inilah doaku dan perantara Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih atas silakan duduk. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dulu, semua berdiri. Ini tentu semua sudah tahu lagunya ya. Di hati ini ada cinta. Baik.
teman-teman yang membela kami. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana cara kamu menghargai sesama? Oke, baik, Leo. Baik, ingin menjawab teman-teman. Cara saya menghargai sesama itu dalam konteks pertemanan itu ketika dalam pembicaraan itu saya akan menghargai dengan mendengarkan setiap pembicaraan. Lalu ketika dalam debat itu atau dalam diskusi itu menerima pendapat-pendapat kemudian didiskusikan kembali. Dalam konteks lingkungan masyarakat itu untuk menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Baik, sebelum dijawab lagi kita pelajari, Ibu akan absen dulu ya. Ibu absen dulu, dengarkan namanya. Audrey, Boas, Christian, Dionysius, Jessica, Leonel. Oke, baik, semua hadir ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, ya. Namun sebelum itu Ibu juga mau bertanya, pernahkah kalian, apakah kalian pernah mendengar kata suara hati? Siapa yang pernah mendengar? Semua ya. Nah, Ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui Christian tentang suara hati? Suara hati, yang saya tahu tentang suara hati itu sama kayak hati nurani itu. Hati nurani itu kemampuan kita sebagai makhluk sosial untuk mengerti apa yang salah dan apa yang baik. Dengan hati nurani kita dapat menilai apakah yang kita perbuat itu salah atau baik berdasarkan hati kita. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi, apa itu fungsi suara hati? Siapa yang bisa jawab? Ya, Jessica tadi duluan ya. Jadi kepada ibu guru dan teman-teman sekalian, mungkin saya juga pertanyaannya yaitu fungsi suara hati. Sama seperti yang dijelaskan oleh teman Christian, fungsi suara hati itu adalah membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan baik atau buruk berdasarkan apa buruk kita. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Ibu rasa semua sudah bisa paham ya. Sebelum kita masuk materi dalam di awal di pertanyaan tematik saja kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita lihat di sini ya. Apa itu suara hati? Nah, suara hati adalah panggilan batin yang diberikan oleh Tuhan untuk membedakan antara baik dan yang jahat. Kemudian dalam gereja Katolik, suara hati itu merupakan perasaan moral yang membantu manusia memilih tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, agar suara hati itu bisa berfungsi dengan benar, ia perlu dibentuk melalui pendidikan iman, doa, dan juga refleksi. Suara hati yang terlatih akan mendorong kita melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Sedangkan suara hati yang diabaikan bisa menuntun pada kesalahan moral. Jadi jawaban dari Christian dan Jessica itu benar ya, bahwa suara hati kita itu menentukan kita melakukan dan juga fungsinya itu bisa menjadi penegur untuk kita, menegur kita ketika kita melakukan kesalahan atau mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Ya, bisa jadi hakim bagi diri kita sendiri. Baik. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada satu video yang kita masuk dalam mengidentifikasi masalah ya. Kita lihat dulu di sini ada video. Perhatikan ya. Aku sama sini. Aku suruh belajar. Sampai kemana ya sama dia? Ju, kamu bisa makan nggak? Ada apa? Cuma susah banget. Kayaknya aku nggak bisa deh. Susah, benar-benar nggak bisa. Udah tanya depannya.
sehingga dia malas belajar karena ia terbawa untuk bermain game hingga larut malam. Sehingga karena dia berada dalam kondisi nyamannya, dia melupakan apa yang harusnya dia belajar. Yang kedua, mengapa Joe tidak melanjutkan yang untuk mencontek? Karena Joe mengikuti suara hatinya untuk belajar bersama ayahnya. Sehingga pembelajaran yang awalnya jadi terasa sulit akan menjadi terasa lebih mudah ketika Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, apakah jika kita tidak menerima Tuhan di dalam hati kita, hati nurani kita tidak menuntut kita ke arah yang baik? Apakah jika kita tidak menerima Yesus Kristus dalam diri kita, hati nurani kita tidak menuntut kita ke arah yang baik? jadi ya hati nurani itu ada kalau semisal kamu percaya kamu dengan Tuhan, terus kamu melatih hati nuranimu dengan kamu belajar dengan doa dan refleksi. Jadi kalau semisal kita itu nggak percaya ada Tuhan, kita itu nggak punya hati nurani, jadi kita nggak tahu apa yang benar apa yang baik atau apa sebenarnya jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, dari kami mohon jika ada salah. Terima kasih. Baik. Nah,
menjauhi keinginan tadi. Keempat, apa perbedaan hidup menurut keinginan roh? Perbedaannya adalah jika kita mengikuti keinginan tadi, kita tidak akan mendapatkan keinginan tadi, tetapi jika kita mengikuti keinginan roh, kita akan dapat bagian dalam kerajaan Allah.